Selamat datang, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kalian yang suka adegan intelijen atau mata-mata wajib melihat ini. Serial film yang mengambil judul Slow Horse, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Si Kuda Lambat, ini menggambarkan tentang spionase yang akan dibintangi oleh Gary Oldman sebagai pemimpin kelompok mata-mata. Serial ini diadaptasi dari novel terlaris milik penulis Mick Herron. Secara garis besar, film ini menceritakan mengenai beberapa orang buangan dari intelijen MI5 yang mengalami kegagalan dalam misi mereka. Hari-hari kerja mereka selalu dihabiskan dengan menangani dokumen dan menonton waktu berjalan perlahan-lahan. Tempat orang buangan itu dinamai Departemen Slow Horse. Di beberapa episode yang sudah tayang, saya akan memperkenalkan beberapa karakter penting dalam cerita ini. Yang pertama adalah Jackson Lamb, merupakan pemimpin di Departemen Slow Horse. Kedua adalah River Cartwright, salah satu orang buangan MI5, dan Diana Taverner, sebagai pemimpin komando di MI5. Penasaran kan? Yuk simak alur cerita, Slow Horse episode 1. Sebelum melanjutkan, video ini mengandung spoiler. Board standing by. Keep the channel clear, please. Come on. Second desk says do not intercept. Authorize. Apprehend suspect. Pembukaan episode pertama dimulai dari bandara. Suatu hari seorang agen bernama River Cartwright sedang mendapatkan misi menangkap pengebom di bandara yang akan meledakkannya dirinya. Saat dia yakin bahwa melihat orang tersebut, Diana Taverner, wanita yang mengawasi operasi ini, memberikan lampu hijau untuk menangkap tersangka pengebom. Pengejaran terjadi, dan mereka menjatuhkannya ke tanah. Saat dicek, ternyata mereka salah orang. Mereka panik dan bingung harus mencari pengebom itu. Tiba-tiba Cartwright berkata melihat pelaku yang asli ternyata ada di sisi lain bandara mencoba melalui pemeriksaan paspor biometrik. Beberapa agen mulai menyebar dan segera mengejar. Pengebom pun menuju ke toilet di dekat kedatangan dan berusaha bertukar tas. Cartwright mengejarnya saat dia menuju ke stasiun kereta bawah tanah internasional Stansted. Dia berhasil tepat waktu dan menghadapi pengebom itu, sayangnya dia telat. Pengebom pun sudah siap menarik tuas tali dan meledakkan stasiun kereta bawah tanah. Sayangnya itu hanyalah latihan. Meski begitu kejadian ini mendapatkan perhatian khususnya di lingkungan intelijen yang dikomandoi Diana Taverner. Begitu misi gagal, Cartwright menjadi kambing hitam yang paling cocok untuk disalahkan, hanya karena dari kesalahan warna baju pengebom tadi yang diberikan oleh rekan setim Cartwright. Dia pun dilempar ke dalam departemen buangan bernama Slow Horse. Ini adalah rumah persembunyian yang penuh dengan agen MI5 yang dianggap bermasalah dengan dikomandoi oleh Jackson Lamb. Kalau di episode pertama mungkin pemimpin ini dianggap sebagai orang pemalas dan tukang mabuk. Untuk saat ini, pekerjaan anggota Slow Horse meliputi pekerjaan yang dianggap menjijikkan, termasuk memilah-milah sampah. Namun mereka masih dapat berguna untuk memata-matai orang lain. Satu-satunya anggota di departemen ini yang bisa dikatakan penurut adalah cewek bernama Sid Baker. Nantinya cewek ini gak mendapat banyak peran karena harus terkena ledakan bom di suatu rumah. Cartwright dan Sid kebetulan mendapat misi. Kemungkinan misinya adalah dari orang MI5 di luar departemen Slow Horse. Target mereka adalah seorang pria bernama Hobden, meskipun Cartwright saat ini ditugaskan untuk memata-matai Simmons. Untuk saat ini, Sid yang cantik berhasil menipu Hobden di restoran dengan cara menumpahkan teh ke laptopnya, dia dengan cepat mengambil usnya dan menyalin file-file itu. Cartwright yang selesai membuntuti Simmons dengan apik, kembali ke Slow Horse dengan menonton video-video pidato aksi para sayap kanan yang berkata bahwa mereka yang datang ke Inggris dengan perahu atau sampan akan dihadang oleh angkatan laut. Inggris harus tetap menjadi Inggris. Yeah, can't take any more of that. MI5 reckon that he has been funding a lot of these new hate groups. Baiklah, itulah wajah para sayap kanan di semua Eropa menurut Mimin sih. MI5 percaya bahwa Simmons yang terlihat di video tersebut telah mendanai kelompok-kelompok ekstremis dan itulah sebabnya Cartwright sangat ingin menemukannya. Namun, Lamb yang mendengar ucapan dia segera menegur dari balik pintu, bahwa setelah jam 5 sore jika dia tidak ada urusan, harus meninggalkan kantor. Jika dia melanjutkan, Lamb berjanji untuk membuat hidupnya sengsara. River Cartwright kembali ke rumah dan berbicara dengan ayahnya, David. Diet Coke for Buddha because he's watching his weight.
and alcohol-free beer for Allah. And really? Don't worry about them, guys. Don't worry. Just Di sisi lain, seorang pemuda yang habis berpidato menghina semua agama, diculik dari jalanan oleh sekelompok orang dengan tutup kepala di malam itu. Diikat dan dimasukkan ke mobil. Paginya wajah pemuda tersebut muncul di TV dengan kelompok nasionalis sayap kanan bernama Sons of Albion. Mereka bahkan berjanji akan memenggal kepalanya di pagi hari yang lain. Kabar penculikan tersebut membuat heboh semua intelijen termasuk Departemen Bayangan seperti Slaughterhouse. Beberapa anggota ini ingin mencoba menyelesaikan kasus penculikan ini. Mereka percaya bahwa Hobden adalah bagian dari ini. Lamb yang menguping meminta mereka untuk kembali ke meja mereka dan melanjutkan pekerjaan mereka sendiri. Cartwright termasuk karakter yang tidak betah mengurusi dokumen dan memantau orang lain. Jadi dia memutuskan untuk mencari tahu kasus ini secara diam-diam. Setelah Cartwright dan Sid berinisiatif untuk mengejar kasus penculikan pemuda yang dipercaya orang Muslim. Mereka terkena ledakan di rumah Sid dan Sid terluka parah hingga harus dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Cartwright yang kesal malah dikejar oleh orang MI5, karena menyembunyikan fakta tentang USB berisi tentang penculikan. Lamb nanti akan bertemu Diana yang ternyata mengetahui bahwa dalang penculikan tersebut didukung oleh Diana. Rencana Diana tentang penculikan bohongan pun tidak berjalan mulus, karena salah satu penculikan mulai berontak, dan membunuh pesuruh Diana. Hingga akhirnya Lamb dan seluruh anggota Slaughterhouse dijadikan kambing hitam. yo, what's this? Looks like a walking stick. Maybe he's been snatched by the Ramblers Association. Menurut Mimin, serial Slaughterhouse di episode awal cukup mengesankan dengan memasukkan partai sayap kanan yang sangat ekstremis Eropa yang tidak banyak orang tahu. Nah, itulah sedikit review episode 1 dari serial Slaughterhouse. Bagaimana menurut kalian? Wajib ditonton kan filmnya? Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara komen dan subscribe.